Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Air Channel. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 Kurikulum Merdeka Merdeka Belajar. Materi yang akan kita bahas yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Subbab materi yang akan kita bahas yaitu mobilitas sosial. Satu, dinamika kependudukan di Indonesia. Penduduk suatu negara selalu mengalami pertambahan dan pengurangan dalam hal jumlah. Perubahan jumlah penduduk yang terjadi terus-menerus setiap tahunnya disebut dinamika penduduk. Tiga faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Kelahiran atau natalitas merupakan faktor dinamika penduduk yang menambah jumlah penduduk. Kematian atau mortalitas merupakan faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Perpindahan penduduk atau migrasi dapat menyebabkan jumlah penduduk berkurang atau bertambah. B. Piramida penduduk. Kita perhatikan gambar. Tipe ekspansif. Piramida ini berbentuk limas dengan dasar yang luas dan bagian tengah cembung. Bagian atas cenderung meruncing ke satu titik. Ciri-cirinya adalah sebagian besar penduduk berisi kelompok muda. Jumlah kelompok usia tua sedikit. Angka kelahiran tinggi dan pertumbuhan penduduk cepat. Tipe stasioner. Piramida berbentuk seperti granat menandakan jumlah angka kelahiran mirip atau hampir sama dengan kematian. Ciri-cirinya yaitu penduduk pada setiap umur hampir sama. Angka kelahiran dan kematian rendah. Pertumbuhan penduduk lambat. Tipe konstruktif. Piramida berbentuk menyerupai batu nisan atau guci terbalik atau sarang tawon. Ciri-cirinya yaitu sebagian besar penduduk berisi kelompok dewasa atau tua. Jumlah kelompok usia muda sedikit. Angka kelahiran lebih rendah daripada angka kematian. Pertumbuhan penduduk berkurang. C. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan komposisi biologi, komposisi budaya, dan komposisi ekonomi. Contohnya, komposisi penduduk berdasarkan umur. Sementara tahun 2020 menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif sebesar 70,72% dari total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih berada pada era bonus demografi. D. Pertumbuhan dan komposisi penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan output perekonomian yang rendah. Kualitas penduduk berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia yang sangat diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan. Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas, perlu ada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dengan baik akan menimbulkan berbagai masalah seperti ledakan penduduk dan sebaran penduduk yang tidak merata. 2. Keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia dikenal dengan masyarakat majemuk atau plural dan masyarakat multikultural yang mengacu pada bentuk-bentuk keberagaman sosial dan budaya bangsa Indonesia. A. Bentuk-bentuk keberagaman. Ada 5, yaitu keberagaman agama, keberagaman suku bangsa, keberagaman bahasa, keberagaman budaya, dan keberagaman pekerjaan. Keberagaman agama yaitu agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia, antara lain agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, ada juga yang menganut aliran kepercayaan. Keberagaman suku bangsa. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah.
Keberagaman bahasa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Setiap wilayah memiliki bahasa masing-masing yang digunakan antar masyarakat. Keberagaman budaya. Keberagaman budaya Indonesia dapat dilihat dari beragamnya rumah adat, pakaian adat, lagu dan tarian, pertunjukan seni, serta upacara adat. Keberagaman pekerjaan. Pekerjaan dapat dibedakan atas pekerjaan di sektor formal dan pekerjaan di sektor informal. B. Manfaat keberagaman. Perbendaharaan bahasa Indonesia dapat diperkaya dengan bahasa daerah. Potensi keberagaman budaya dapat menjadi objek dan tujuan pariwisata. Dapat menggali kearifan budaya lokal. Saling menghargai dan membantu menyelesaikan masalah. Membangun kehidupan yang penuh toleransi sehingga tercipta kehidupan yang aman dan sejahtera. Keberagaman membuat masyarakat lebih toleran dan berpikir terbuka. 3. Proses mobilitas sosial di Indonesia. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada 4. Mobilitas sosial horizontal, mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi, dan mobilitas sosial geografis. Mobilitas sosial horizontal yaitu peralihan dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lain yang sederajat. Tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Mobilitas sosial vertikal yaitu perpindahan dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lain yang tidak sederajat. Terbagi menjadi mobilitas sosial vertikal ke atas, yaitu perpindahan sosial lebih tinggi, dan mobilitas sosial vertikal ke bawah, perpindahan sosial lebih rendah. Contoh dari mobilitas sosial vertikal ke atas yaitu seseorang yang dulunya pelajar kini sudah bekerja. Dan contoh mobilitas sosial vertikal ke bawah yaitu karyawan yang ketahuan korupsi dipecat dari pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Mobilitas sosial antar generasi dan intergenerasi. Mobilitas antar generasi terjadi antara dua generasi atau lebih dengan perkembangan taraf hidup naik atau turun. Mobilitas intragenerasi terjadi dalam satu kelompok generasi yang sama. Contoh mobilitas sosial antar generasi taraf hidup naik yaitu sejak kecil Anton membantu ibunya mengelola warung makan kecil. Sekarang Anton menjadi wirausahawan sukses karena selalu mengembangkan keahlian memasaknya. Contoh mobilitas sosial antar generasi taraf hidup turun yaitu Jerry adalah seorang pejabat tinggi di pemerintahan, tetapi ia mengalami kasus dugaan korupsi sehingga kekayaannya banyak disita, hingga anak-anaknya menderita. Mobilitas sosial geografis yaitu perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lainnya yang secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Mobilitas sosial geografis terjadi melalui transmigrasi, urbanisasi, dan imigrasi. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor-faktor yang mendorong mobilitas sosial adalah status sosial, keadaan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan situasi politik. Terdapat juga beberapa faktor yang dapat menghambat perpindahan sosial yaitu kemiskinan, diskriminasi kelas, pengaruh sosial kelas sosial, pengaruh sosialisasi kelas sosial, diskriminasi rasial dan agama, serta perbedaan jenis kelamin. Saluran mobilitas sosial. Angkatan bersenjata. Organisasi ini dapat digunakan sebagai saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan kenaikan pangkat. Lembaga keagamaan. Seorang yang menjadi pemuka agama akan sangat dihormati tanpa melihat latar belakang keluarga dan ekonomi. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sering dianggap sebagai sosial elevator yang dapat mengangkat seseorang dari kedudukan rendah ke kedudukan yang lebih tinggi.
Organisasi politik. Seorang anggota partai mempunyai peluang mendapatkan kedudukan dalam partai atau lembaga pemerintahan. Organisasi ekonomi. Seseorang dapat meningkatkan status sosial bila berhasil dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Organisasi keahlian. Menjadi wadah bagi orang-orang dengan keahlian tertentu, sehingga dapat meningkatkan status sosial di masyarakat. Saluran perkawinan. Seseorang yang menikah dengan orang yang memiliki status terpandang akan ikut dihormati. Dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Dampak positifnya yaitu mau berusaha untuk maju dan mempercepat perubahan sosial. Dampak negatifnya yaitu menimbulkan kecemasan dan ketegangan, meregangnya hubungan, menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi, antar kelas, antar kelompok, dan antar generasi. Oke, cukup materi tentang mobilitas sosial. Materi berikutnya yaitu interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Ada di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.